Selamat siang sahabat sehat Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi Surakarta. Saya Dr. Diana hadir menemani Anda dalam podcast Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi. Hari ini kita akan bahas topik yang menjadi momok lebih sering menjadi momok dalam pemeriksaan kesehatan gigi dalam proses seleksi kesehatan bagi calon tentara, polisi maupun sekolah kedinasan lainnya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber, seorang dokter gigi yang cantik. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Jadi beliau adalah Dokter Gigi Reina Mayasari, SPKG. Dok, kita langsung aja kayaknya ya, Dok ya, gitu. Nah, Dok, dalam persiapan tes-tes ini, Dok, untuk masuk menjadi seorang tentara, polisi, itu kan kadang-kadang mereka tuh mempersiapkan fisik. Jadi mereka latihan renang, kemudian latihan lari ya, Dok ya, gitu. Tapi ada beberapa yang gugur itu justru malah di pemeriksaan kesehatan gigi, Dok, gitu. Nah, kenapa sih, Dok? Kira-kira apakah bobotnya itu terlalu tinggi ya, Dok ya? Nah, untuk pastinya tuh kita pengen tahu sebenarnya bobotnya itu berapa persen sih, Dok, untuk pemeriksaan kesehatan gigi, Dok? Jadi ya setahu saya untuk pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya semua diperiksa ya, Dok, secara fisik. Kayak ada pemeriksaan mata, THT, bedah, gigi. Nah, mungkin yang gigi ini yang sering dilupakan ya, kadang-kadang disepelekan, kadang nggak sakit atau dianggap nggak ada keluhan atau dianggap cuman pemeriksaan gigi gitu. Yang penting yang lain-lain udah bagus, tapi ternyata itu juga menjadi poin juga dalam tes kesehatan. Jadi sebenarnya kalau mau jadi tentara dipersiapkan ya semuanya seimbang, harus bagus gitu. Jadi termasuk untuk gigi juga harus ideal sesuai standarnya, kan ada stakes, paling nggak mendekati stakes 1, stakes 2 kayak gitu, Dokter. Oh, gitu. Iya. Kira-kira tuh bobotnya tuh berapa persen, Dok? Misalnya 30% atau 40%, sehingga itu kalau misalnya pemeriksaan giginya tidak bagus, dia langsung gagal gitu, Dok. Jadi kalau di tentara itu pemeriksaan kesehatannya, pemeriksaan kesehatan gigi itu menggunakan stakes. Jadi ada stakes 1, stakes 2, stakes 3, dan stakes 4. Stakes 1 itu kondisi yang dia mendekati ideal yang diharapkan, jadi yang bagus gitulah, Dok. Nanti semakin tinggi stakesnya itu yang banyak kekurangan gitu. Jadi nanti berdasarkan pemeriksaan itu, akan disimpulkan dari secara keseluruhan pemeriksaan kesehatannya, seperti itu, Dokter. Jadi diupayakan supaya pada saat tes itu mendekati ideal dari standar-standar yang di stakes 1, seperti itu, Dokter. Nah, ini ngomongnya stakes. Nah, stakes itu apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Jadi kalau di gigi ya, karena saya seorang dokter gigi, kita akan ngobrol tentang standar kesehatan untuk gigi aja ya. Jadi kalau pemeriksaan gigi di TNI itu memang meliputi beberapa aspek. Jadi ada aspek kesehatan. Jadi aspek kesehatan itu seperti ada enggaknya gigi berlubang, terus kemudian ada enggaknya gigi yang infeksi, kemudian juga ada aspek kelengkapan gigi, jumlah giginya berapa, itu dihitung juga, Dok. Jadi kemudian ada aspek seperti estetik atau harmoni antara susunan gigi, rahang atas dan rahang bawah, kaitannya dengan estetika, bagus nggak dia susunan giginya, rapi nggak, kayak gitu. Terus kemudian juga ada pemeriksaan kayak yang kaitannya dengan penyakit-penyakit sistemik lain, misalnya ada tumor, ada kayak sariawan yang sering kambuh atau seperti apa, itu juga menjadi standar. Kemudian ada standar kebersihan mulut juga, Dokter. Jadi diperiksa juga karang gigi. Karang gigi kan memang nggak sakit ya, tapi ternyata itu masuk standar juga tuh, Dokter. Ada standar kebersihan gigi juga. Terus kemudian juga ada enggaknya bentuk gigi yang misalkan kelainan bentuk gigi, atau ada gigi susu atau enggak gitu. Misalkan dia harusnya kan dia udah di masa-masa dewasa nih, jangan-jangan masih tertinggal nih gigi susunya yang zaman dulu kayak gitu. Terus ada gigi goyang atau enggak. Kemudian ada gigi impaksi. Impaksi itu gigi bungsu yang dia tumbuh
belakangan emang dok. Jadi misalkan kasus-kasus sekarang kan memang anak-anak sekarang tuh rahangnya dia lebih sempit. Nah, sehingga posisi tumbuhnya gigi bungsu itu cenderung pada tidur kayak gitu. Itu juga berpengaruh gitu. Oke dok. Nah misalnya nih dok, ada seorang anak remaja, terus dia tuh giginya nggak rapi, terus giginya tuh gingsul. Apakah itu ketika datang dokter, misalnya, atau ikut tes lah, apakah itu bisa dinyatakan dia gagal dok? Itu jadi untuk kasus gingsul itu kan masuknya ke estetika ya, nggak rapi itu bisa gagal bisa enggak, tergantung juga dok. Jadi dia masuknya nanti kroditnya yang ringan, sedang atau berat kayak gitu. Tapi kalau mau staka 1 ya sebaiknya ya yang rapi gitu. Makanya nggak langsung dibilang nggak ada kriterianya, makanya ada standar 1, standar 2, standar 3, standar 4. Dia masuknya yang crowdingnya atau berdesakannya itu yang ringan, sedang atau yang berat kayak gitu dok. Mungkin yang standar ini yang bagus standar seperti ini ya dok ya. Iya, jadi kayak ini ya, harmoni antara rahang atas rahang bawah. Dia kan rahang atasnya itu lebih ke depan, ada tuh yang dia apa ya istilahnya gagut ya kayak gini. Jadi dagunya yang bawah itu lebih maju, sebenarnya rapi tapi dia ada rahang bawahnya lebih maju kayak gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi sesuai yang normalnya, memang ada standarnya kalau di TNI itu. Jadi nanti lebih ribet lagi, dia mau masuk apa nih, misalkan mau masuk akmil tuh standarnya lebih tinggi lagi kayak gitu. Ada hitungannya dokter, dari jaraknya kayak gini harus berapa mili, nggak boleh ada renggang kayak gitu. Ternyata ya. Iya, cukup banyak ininya, apa di bukunya itu banyak ininya aturannya juga kalau gigi itu dok. Dok boleh tahu sebelum kita lanjut ngobrol, dokter tuh udah berapa lama sih praktek di Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi Solo ini? Kalau di Slamet Riyadi ini saya sebelum sekolah itu pada tahun 2022 itu sudah di sini dokter. Kemudian saya sekolah spesialis. Nah ini baru kembali ke sini lagi seperti itu dokter. Total udah sekitar 4 tahun ya dok ya. Berarti udah sering ya dok ikut dalam pemeriksaan seleksi calon-calon tentara ini udah sering ya dok ya? Sejak 2009 saya juga sebelumnya dinasnya juga di Rumah Sakit Tentara di tempat lain dokter di Salatiga. Jadi udah beberapa kali juga ikut. Berarti pengalamannya udah nggak diragukan lagi lah ya dok dalam tes seleksi ini ya dok ya. Oke. Nah dok, dokter kan tadi sampaikan dokter sekolah sub ya dok ya, konservasi gigi. Nah atau spesialis ya dok, spesialis konservasi gigi. Nah menurut dokter keunggulan perawatan konservasi ini untuk para peserta tes ini apa dok? Jadi kalau konservasi gigi itu kan memang kita fokusnya untuk mempertahankan gigi ya. Sedangkan di yang saya sampaikan tadi salah satu aspeknya memang adalah tentang kelengkapan gigi, itu juga mempengaruhi. Jadi berapa sih jumlah standar idealnya? Jadi misalkan nih kita bicara stake 1, kalau mau stake 1 kan gigi itu paling enggak ada, gigi kita kan totalnya ada 28 nih dok, kalau tanpa gigi bungsu itu 24 gigi itu masih bisa ditolerir untuk di stake 1. Jadi sebaiknya kalau yang giginya pada berlubang jangan buru-buru dicabut tuh dok. Gigi lubang-lubang besar itu sebisa mungkin kita pertahankan, bisa dengan perawatan saluran akar seperti itu, supaya dia masih bisa bertahan di rongga mulut. Jadi nggak harus sampai dicabut kayak gitu, karena ini nanti mempengaruhi nih, jadi hilang giginya gitu. Meskipun gigi yang hilang ini bisa digantikan gigi palsu, tapi akan tetap beda tuh nilainya nanti gitu. Jadi datangnya ke dokter gigi Rena ya, jangan ke tukang gigi yang di pinggir-pinggir jalan itu, supaya hasilnya bagus ya dok, sesuai dengan standar gitu. Nah terus dok, biasanya itu kan pasien itu datang nih ke dokter, atau kan kita ada MCU juga ya dok, datang ke sana itu udah 1 bulan sebelum hari H. Kadang itu 1 minggu dok. Nah 1 hari gitu. Nah sebenarnya waktu ideal untuk datang ke dokter, untuk pemeriksaan dan lain sebagainya itu berapa lama sih dok idealnya? Kalau kita bicara ideal itu sebenarnya relatif ya. Jadi sekarang gini aja, kalau misalkan kebetulan si anak ini dia
tumbuh giginya itu nggak rapi ya, itu kan perlu kayak perawatan behel kayak gitu. Itu untuk perawatan behel paling nggak dengan kayak alat-alat orto yang canggih yang sekarang paling cepat tuh paling nggak ya 1 tahunan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia buru-buru memang nggak bisa. Kemudian kayak perawatan saluran akar, memang ada kasus tertentu yang bisa sekali kunjungan, tetapi kalau dia udah kasusnya yang infeksi beras, udah ada kayak apa namanya bernanah, udah pernah bengkak, nah itu harus sekitar paling enggak kontrol 6 bulan sampai dengan perawatan restorasi. Kemudian juga kasus-kasus seperti impaksi, Dok. Impaksi kan perlu operasi gigi tuh, bukan pencabutan biasa, nanti ada penjahitan dan sebagainya. Jadi itu butuh kurang lebih 2 mingguan. Jadi kalau bisa sih memang ya sedini mungkin, kalau misalkan nih orang tuanya memang mempersiapkan putra putrinya mau masuk tentara, mau jadi prajurit tuh, Dok, ada baiknya jauh-jauh hari di screeningkan dulu, ditunjukkan oh ini kira-kira anak saya gimana nih giginya, ada yang perlu diperbaiki jauh-jauh hari enggak, seperti itu. Jadi supaya bisa hasilnya lebih maksimal. Kalau saran saya seperti itu, dokter. Ya, jadi mungkin kira-kira ketika sudah naik kelas 2 SMA gitu ya, Dok, kalau memang berminat untuk jadi tentara, polisi, ya dari kelas 2 SMA itu kita persiapkan ya, Dok, ya. ya. Dipersiapkan kesehatan secara keseluruhan termasuk gigi. Iya. Jadi ya untuk para calon-calon peserta jangan takut kalau misalnya giginya bermasalah, nggak rapi, nah langsung aja konsul ke dokter gigi Rena atau boleh menghubungi MCU Rumah Sakit Tentara Selamat Riyadi Surakarta. Nah, Dok, kemudian saya mau tanya lagi nih, Dok, kira-kira dokter nih dalam proses pre-screening itu adik-adik datang itu harus dengan didampingi orang tua atau boleh datang sendiri, kemudian berapa kali datangnya itu dia harus sesuai dengan schedule atau boleh telat-telat gitu nggak sih, Dok? Untuk screening awal, kalau pemeriksaan sih bisa ya, biasanya kalau mereka sudah usia dewasa, udah paham penjelasan dokternya, bisa dilakukan sendiri, dokter. Tapi kalau sudah berkaitan nanti rencana perawatan, ada biaya dan lain sebagainya, mungkin bisa dengan mengajak orang tua, seperti itu. Dan untuk kalau screening itu kan bisa sekali kunjungan ya, dokter, bisa ya, maksudnya nanti periksa lalu kita beri catatan seperti itu, tinggal nanti follow up akan dilanjutkan untuk tindak lanjut perawatan, seperti itu, dokter. Dok, luar biasa penjelasannya. Saya juga jadi tercerahkan ini, Dok, terus terang informasinya. Ya, jadi sahabat sehat, tetap kejar cita-cita, persiapkan dengan baik bila ingin menjadi tentara, polisi, atau sekolah kedinasan lainnya. Ya, terima kasih Dokter Rena atas waktunya. Ini benar-benar informasi yang luar biasa yang diberikan dari dokter pada pemirsa di podcast kita kali ini. Kira-kira dokter ada yang mau disampaikan juga untuk para calon peserta kita nih, Dok? Oke, mungkin buat adik-adik yang nonton podcast ini atau buat para orang tua yang mungkin punya anak yang remaja kayak gitu ya, yang kira-kira dipersiapkan untuk ada jenjang mau arahnya ke TNI, Polri atau kedinasan, jangan lupa untuk mulai di screening, diperiksa kesehatannya seperti apa jauh-jauh sehari sebelumnya, supaya bisa perbaikannya itu bisa lebih awal seperti itu, dan hasilnya nanti akan lebih maksimal pada saat tes, seperti itu. Iya, terima kasih sekali dokter. Iya, sama-sama. Sudah berkenan hadir di sini dalam podcast semoga bermanfaat. Iya, baik. Baik pemirsa, terima kasih. Saya Dr. Diana Eleonora undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan dalam podcast ini bermanfaat. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama.